Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bu Kiki dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya di sini selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dari kelompok saya, yaitu saya sendiri, Setia Nurul Utami, ada Sefira Dwi Senja Oktariani, Nadia Hanifah Fauzia, Saskia Arsita Amanda, dan Rizky Wandasari. Eh, Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi, yaitu dengan mata kuliah biokimia yang berjudul pemeriksaan glukosa darah yang akan dijelaskan yang pertama kali oleh Sefira. Pada Sefira dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan yaitu glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah terbentuk dari karbohidrat dalam makanan yang disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot rangka yang menjadi sumber energi utama bagi manusia. Terdapat beberapa jenis tes gula darah, salah satunya pemeriksaan gula darah sewaktu yang dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu mempertimbangkan waktu makan akhir. Ada kadar gula darah normal sewaktu yaitu 70 sampai 200 mili. Tujuan dan manfaatnya yaitu tujuannya itu untuk mengetahui kadar gula darah sewaktu dan cara penggunaan alat pemeriksaan. Manfaatnya mengetahui kadar gula darah sewaktu dan cara penggunaan alat pemeriksaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah alat cek glukosa, lancet pen, handscoon, masker medis, kapas, strip glukosa darah, dan sampel darah kapiler, serta alkohol 70%. Kemudian, prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum ini adalah yaitu yang pertama cuci tangan hingga bersih lalu keringkan dengan tisu. Pasang jarum pada lancet pen, nyalakan alat tes dengan strip. Setelah itu bersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol, pijat jari lalu tusuk jari dengan lancet pen. Lalu ambil darah yang keluar dengan menggunakan strip yang sudah terpasang pada alat. Tunggu hasil yang keluar pada alat pengecek glukosa selama 10 detik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saskia. Pada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari hasil pengamatan atas nama Setia dengan usia 23 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki kadar glukosa darah 109 mg dengan keterangan normal. Lalu pada Nadia, usia 18 tahun dengan jenis kelamin perempuan, memiliki kadar glukosa 99 dengan keterangan normal. Next. Ini hasil pengamatan dari Setia Nurul Utami memiliki kadar glukosa 107 dan Nadia Hanifah 99. Oke, selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Rizky Wanda. Pada Rizky Wanda dipersilahkan. Glukosa terbentuk dari karbohidrat yang menjadi sumber energi utama bagi manusia. Rentan normal pemeriksaan kadar gula darah sewaktu adalah kurang dari 200 mg per dl dan lebih dari 7 mg per dl. Jika hasilnya melebihi 200 mg per dl, maka seseorang itu kemungkinan menderita diabetes. Dan jika hasilnya kurang dari 70 mg per dl, maka seseorang kemungkinan akan sering pingsan, sehingga perlu dilakukan jenis tes lainnya. Next. Kesimpulannya, glukosa darah sewaktu adalah gula darah yang diambil pada waktu yang tidak ditentukan. Dan tanpa perlu mempertimbangkan waktu makan terakhir, kadar glukosa pada saudari Setia dan Nadia memiliki kadar gula darah normal, yaitu Setia dengan kadar gula darah 107 mg per dl dan Nadia kadar gula darah 99 mg per dl. Pertanyaan. Iya.
Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Silakan 5 menit. Apa? Oh, nggak ada. Linknya doang. Tidak ada yang bertanya? Oh, boleh. Benarkah penderita asam urat harus menghindari makan? Ini gula darah. Oke, siapa lagi? Oh. Gula darah yang tinggi itu termasuk dari gen atau tidak? Nah, dari gen atau tidak? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang akan bertanya? Oh, langsung jawab. Oke. Langsung jawab. Izin menjawab. Izin menjawab, gula darah itu ada yang dari gen dan ada yang tidak. Nah, yang dari gen itu biasanya dia langsung kena golongan gula darah yang tinggi. Jadinya dia sebaiknya menghindari makan makanan yang manis. Kalau yang tidak itu karena keseringan makan makanan yang manis yang mengandung gulanya yang tinggi. Ya, Tiles. Boleh, Tiles. Ya. Apa sih perbedaan antara glukosa sama gula darah itu beda apa sama? Bedanya gimana? Oh, oke. Ya, I see Tiles. Ya. Sama aja, cuma Sama. iya. Masa kan menjawab? Anda? Ya, benar. Izin Jawab jelas. sebenarnya kalau glukosa sama gula darah itu sama aja sih sebenarnya. Sama aja yang pada oh. Kalau glukosa sendiri itu jenis gula sederhana yang merupakan sumber utama energi bagi tubuh aja. Gula darah adalah kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa dalam darah dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang mengandung glukosa dan fruktosa. Dia kan nggak kedengeran. Ada yang bertanya lagi? Oh, kalian boleh? Apa yang terjadi setelah glukosa diserap sel-sel? Setelah glukosa diserap dalam tubuh. Baik, izin menjawab. Glukosa yang terjadi. Apa yang terjadi jika glukosa diserap oleh sel tubuh? Glukosa dalam tubuh akan dipecah untuk menyediakan energi pada sel atau jaringan dan dapat disimpan sebagai energi dalam sel sebagai glikogen. Apakah menjawab? Apakah
orang jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Fiona boleh? Pencegahannya agar terhindar dengan menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan yang sehat, dan hindari makanan-makanan manis. Apakah sudah menjawab? Oke, baiklah. Di akhirnya Prabowo Gibran. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.